Racikan Berita 1. Hari ini saya ingin menyampaikan pada hari Ahad 20 Oktober 2024 adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Kenapa bersyukur? Bukan bersyukur kita memiliki presiden baru, bukan. Tetapi kita bersyukur pada akhirnya hari ini Saudara Joko Widodo lengser dari jabatannya. Allahu Akbar. Bersyukur atau bersyukur? Kenapa disebut lengser? Saya katakan Jokowi lengser karena sebelumnya Saudara Joko Widodo itu berusaha untuk menambah usia kekuasaannya, baik dengan narasi menunda pemilu maupun minta agar konstitusi diubah agar presiden bisa 3 periode. Jadi kalau usaha itu jadi, maka 20 Oktober ini Jokowi masih presiden. Karena itu kita bersyukur. Kenapa? Jokowi lengser tanggal 20 Oktober ini. Alhamdulillah. Yang kedua, saat saya mengatakan bersyukur atas lengsernya foto ini ya, siapa ini? Jokowi. Pada saat yang sama hari ini adalah Hari Berkabung Nasional. Apa? Hari Berkabung. Kenapa? Karena ternyata Fufu Fafa tetap saja dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita ini 280 loh, di dalamnya ada Bang Refli Harun, ada Bang Juju Purwantoro, ada juga ya Bang Roy Suryo, tapi ternyata yang jadi wakil presiden adalah Fufu Fafa. Luar biasa ini. Sepertinya NKRI ini kehilangan stok anak muda atau putra terbaik bangsa kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Saya kira ya wapres-wapres terdahulu mendiang wapres Pak Sudarmono ya, orang-orang hebat terdahulu, Pak Adam Malik, ada Pak Arboko, ada kalau yang masih hidup Pak Trisno. Beliau pasti sikap batinnya ngenesere zaman kumbien jadi wakil presiden itu kudune koyo aku tentara jenderal, kok saiki yang jadi wapres Fufu Fafa. Jadi saya tegaskan hari ini adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan komitmen terhadap 2 hal. Yang pertama, komitmen kita adalah melanjutkan tuntutan kepada Saudara Joko Widodo atas segala kesalahannya, kejahatannya, kejalibannya, ketidakadilannya selama dia memimpin Republik ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju? Jadi begitu lengser jangan dianggap selesai urusan. Tidak, yang selesai itu hanya jabatannya, urusannya belum selesai. Sudah dimulai tuntutan terkait hak keperdataan, sudah dimulai oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi dan yang lainnya dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan. Padahal Saudara Jokowi ini ada masalah yang lainnya. Secara perdata dia punya masalah, secara pidana punya masalah, secara tata negara juga kebijakan-kebijakan ketatanegaraan bermasalah. Pada saat yang sama kebijakan tata usaha negara berupa ekspor kedaulatan garis batas pantai kita dengan modus operandi jual pasir laut ini sudah mulai digugat oleh saudara kita ya Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo yang tujuannya agar bisa membatalkan ekspor pasir laut. Ini luar biasa ini, kalau kita jual ekspor emas, itu emas saja yang kita pindahkan ke luar negeri. Ekspor tembaga, nikel, termasuk batu bara yang dikeruk, luar biasa kekayaan alam kita yang tidak memberikan kesejahteraan kita. Oke, itu merugikan, tapi itu hanya batu baranya saja yang dikirim ke luar negeri. Tapi kalau ekspor pasir laut, ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara karena mereka tidak saja mengekspor pasir laut, tetapi mereka mengekspor kedaulatan Republik ini. Mereka lah pengkhianat Republik ini. Jadi jangan anggap sepele pasir laut itu membuat Singapura makin luas, membuat Indonesia makin sempit. Berarti Anda telah melakukan kejahatan menjual kedaulatan negara kepada Singapura. Yang kedua, kejahatan Jokowi. Nah, kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan mata uang, ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari Saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Contoh sederhana. Di Pengadilan Negeri Solo, mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, tapi ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Kalau logika hukum yang terjadi harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum. Karena dakwaan jaksa tidak bisa dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Faktanya tetap divonis 6 tahun, baru berkurang 4 tahun. Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukti kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Dan apa yang dialami oleh Bunda Mary, Bang Edi Mulyadi dan yang lainnya, itu juga bagian dari kejahatan politik saudara Joko Widodo yang anti terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat, yang sebenarnya ini adalah hak konstitusi kita diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di era Jokowi, orang berpendapat pendapatnya kurang pas itu dianggap hoak, kabar bohong, penyebaran nama baik, mengedarkan kebencian dan permusuhan ya, dengan dalih permusuhan antara suku, agama, ras dan antar golongan. Korbannya masuk penjara. Bung Ryo Suryo juga masuk penjara. Itu eranya Jokowi itu. Jadi tidak pernah ada ujaran pendapat yang menjadi pidana kecuali di era rejim Joko Widodo. Maka kita akan terus tuntut saudara Jokowi. Yang kedua, ini saudara Gibran Rakabuming Raka, oke lah, masih bisa kita maklumi, dia akhirnya dilantik. Karena bagaimanapun proses untuk pembatalan itu mungkin mereka ada masalah-masalah administratif dan juga masalah politis. Karena bagaimanapun pemenang ini sudah nggak mau kalau jatah kekuasaannya menjadi hancur berantakan kalau ada isu ini begitu. Tapi setelah dilantik maka kita akan menuntut kepada DPR MPR melalui upaya yang kita lakukan agar apa? Memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Apakah bisa? Bisa. Karena pemakzulan itu tidak perlu satu paket, cukup wakil presiden. Dan kalau wakil presiden dimakzulkan, maka MPR akan membahas calon pengganti. Calon pengganti itu bisa dari MPR, dari partai-partai yang diusulkan oleh partai. Sehingga apa? Kita bisa membersihkan legasi NKRI Republik ini dari pemimpin yang bermasalah moral, etika, bahkan tidak memenuhi syarat. Saya tegaskan saudara Gibran ini tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan pasal 169 2 ayat. Huruf E dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena seorang presiden dan wakil presiden itu harus sehat ya jasmani dan ruhani. Nah, apakah orang seperti Fufu Fafa ini sehat jasmani dan ruhaninya? Sarap ini Fufu Fafa ini. Ya, yang kedua, saudara Gibran ini kan ya ditetapkan menjadi calon tanggal 25 Oktober 2023, sementara PKPU tentang penetapan calon yang dijadikan dasar itu belum diubah. KPU hanya menetapkan Gibran sebagai calon wakil setelah ada putusan MK. Sementara putusan MK nomor 90 belum ditindaklanjuti. Putusan MK tanggal 19 belum ditindaklanjuti oleh KPU dengan pengubahan PKPU. Tiba-tiba tanggal 25 Oktober, hari terakhir pencalonan presiden dan calon wakil presiden, didaftarkan langsung ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Dan ini digugat. Harusnya tanggal 10 kemarin putusannya, ditunda 2 minggu. Maka Fufu Fafa ini juga tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia belum berusia 40 tahun. Dan kalaupun dalihnya dia diterima karena putusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan per-KPU. Artinya apa? Cacat prosedur. Dan dalam hukum besiking, keputusan tata usaha negara, 3 cacat salah satu saja itu kena, maka harus dibatalkan. Cacat kewenangan, cacat prosedur, cacat substansi. Secara kewenangan memang KPU berwenang untuk menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden. Tetapi secara prosedur KPU bermasalah, cacat prosedur karena menerima dan menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden, padahal KPU belum melakukan proses harmonisasi peraturan perundangan dengan mengubah per KPU-nya. Baru diubah setelah tanggal 3 November. Jadi saya ingatkan 2 hal ini yang penting. Pertama, terus galakkan tuntut untuk adili saudara Jokowi. Setuju? Yang kedua, tuntut agar Fufu Fafa dimakzulkan. Setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita 1.